Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatul Mutmainah, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan kelas 5A dengan NIRM 0403193888. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang pembahasan koperasi dan kemitraan peternakan mulai dengan subbab 3.6 sampai dengan subbab 3.10. Yang pertama yaitu bagian sub 3.6, politik kemitraan peternakan. Beberapa hal yang diperoleh tentang organisasi kemitraan yaitu: 1. Kemitraan merupakan suatu cara mengintegrasikan peternak plasma pengontrak ke dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, di mana dalam pengintegrasian itu peternak plasma sangat tergantung pada perusahaan inti dalam hal sapronak, penjualan, harga, dan semua keputusan produksi lain, kecuali mengenai tenaga kerja. Selanjutnya, peternak menghadapi pasar yang tidak dikendalikannya, yaitu pasar monopoli pada pasar input, pasar monoposoni pada pasar output, dan pasar bebas pada pasar barang konsumsi. Posisi peternak cenderung sangat lemah menghadapi ketiga pasar tersebut. Peternak tidak mampu mempengaruhi harga sapronak, peternak tidak mampu menentukan harga hasil produksinya, dan peternak juga cenderung takluk pada pasar barang konsumsi. Bagian sub 3.7 yaitu ekonomi kemitraan ayam ras. Kemitraan agribisnis. Era globalisasi membawa konsekuensi perlunya perubahan struktur ekonomi, industri, dan perdagangan. Menurut Amang tahun 1994, pengertian agribisnis itu sendiri meliputi semua aktivitas sebagai suatu rangkaian sistem yang terdiri dari: 1. Subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumber daya pertanian. 2. Subsistem produksi dan usaha tani. 3. Subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri. Dan 4. Subsistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Yang kedua, analisis ekonomi. Analisis ekonomi usaha ayam ras yang dilakukan beberapa pakar menunjukkan bahwa dengan pola kemitraan, keuntungan peternak rakyat sudah cukup besar, dan jika dibandingkan dengan peternak mandiri, perbedaannya sangat signifikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian usaha ayam ras dengan pola kemitraan antara peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan merupakan jalan terbaik dalam menyelamatkan, menyembuhkan, dan mengembangkan agribisnis ayam ras pada masa kini dan masa mendatang. Bagian sub 3.8 yaitu kemitraan 3 serangkai. Kemitraan ini dapat dikembangkan tidak hanya kerjasama dua pihak antara mitra inti dan mitra plasma, tetapi dapat diperluas menjadi 3 pihak atau 3 serangkai, yaitu ditambah mitra dana. Pada pola kemitraan ini, kredit modal dari mitra dana diberikan kepada mitra plasma melalui mitra inti. Dalam penyaluran kredit ini, mitra inti dapat berperan sebagai executing agent atau pelaksana, atau channeling agent atau penyalur. Sedikitnya ada 3 manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pola kemitraan 3 serangkai ini, yaitu: 1. Dengan adanya mitra dana sebagai penyandang dana, kemitraan dapat diperluas pada mitra plasma yang lebih banyak. 2. Mitra plasma memiliki bargaining power atau posisi tawar yang lebih kuat. Yang ketiga, diharapkan mitra inti lebih transparan, utamanya menyangkut kualitas sapronak baik pakan maupun bibit ayam, dan kesepakatan harga jual produk, apakah dengan harga garansi atau harga pasar. Selanjutnya yaitu subbab 3.9, analisis keuntungan peternak plasma. Beberapa bagiannya yaitu: 1. Keuntungan peternak plasma. Salah satu kendala pengembangan pola kemitraan adalah ketidakpuasan atas keuntungan yang diperoleh peternak.
peternak sebagai plasma merasa keuntungannya terlalu sedikit, sehingga ada peternak plasma yang memaksa diri untuk menjual jatah pakan atau ayamnya pada pihak ketiga dalam upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Yang kedua, perbandingan dengan peternak mandiri. Keengganan peternak mandiri untuk beralih mengikuti kemitraan adalah adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan peternak plasma. Dengan modal sedikit, mereka berusaha dengan skala pemeliharaan sedikit. Dan pada saat-saat tertentu, jika diharapkan harga akan naik, seperti pada menjelang hari raya, Natal, Tahun Baru, dan sebagainya. Nah, dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak plasma dengan pola kemitraan lebih menguntungkan dibandingkan dengan peternak mandiri. Dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma memerlukan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Peternak plasma hanya mempersiapkan modal untuk biaya tenaga kerja, gas dan listrik, sekam, sewa kandang, dan alat. Sedangkan biaya DOC, pakan, vaksin, dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Secara kualitatif, rentabilitas modal pribadi yang diperoleh peternak plasma lebih besar daripada peternak mandiri. Subbab terakhir 3.10 yaitu penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Beberapa bagiannya diantaranya yaitu 1. Penilaian plasma. Pola kemitraan dinilai banyak pihak masih belum sesuai dengan harapan. Artinya, masih ada beberapa masalah yang perlu dilakukan perbaikan. Salah satu masalah yang perlu dikaji ulang adalah menyangkut kontrak perjanjian antara peternak plasma dengan perusahaan inti. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini, yaitu penilaian plasma terhadap isu pokok kemitraan ayam pedaging di Jawa Timur. Yang kedua yaitu kelompok plasma. Pada umumnya, plasma secara individual terpisah satu dengan lainnya berhadapan dengan inti. Meskipun dalam inti yang sama, menyadari hal ini, beberapa orang plasma di Kabupaten Malang telah mendirikan organisasi untuk menghimpun dan memperjuangkan kepentingan peternak plasma dengan nama Asosiasi Perunggasan atau ASPER. Asosiasi yang didirikan akhir tahun 1999 tersebut telah berhasil menyusun kepengurusan dan melakukan pertemuan rutin bulanan. Meskipun belum berhasil mendata keanggotaannya secara resmi, karena masih ada peternak plasma yang takut terhadap inti jika menjadi anggota asosiasi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.